Shalom. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat HKI Bekasi Kota. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Untuk itu, siapkanlah diri kita, mari kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 30 ayat 1 dan 3. Yesus berikanlah roh hikmat. Kita bernyanyi dari
kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang kekal selama-lamanya, Engkau menuntut dari kami perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengaku bahwa Engkau senantiasa memberikan firman-Mu untuk mengingatkan kami berperilaku sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di saat kami merenungkan perbuatan kami pada masa yang lalu, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Di sini kami berdiri menghadap kepadamu. Kami mengaku bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini, melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering mengotori diri kami dengan pikiran, kata, dan perbuatan jahat. Dengan demikian, kami menjadi manusia kotor dan tegak tengkuk. Kami melupakan bahwa Engkau telah menyucikan kami dengan darah Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, sucikanlah kami dari segala dosa kami. Berilah Roh-Mu untuk membimbing dan meninggalkan perbuatan kotor dan salah dan memasuki kehidupan baru, yaitu kehidupan yang kudus yang diperintahkan dalam firman-Mu. Kami berdoa demi Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita dengar firman Tuhan sebagai pengampunan dosa. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterparkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 22 ayat 2 dan 4. Kami datang mau berbakti. ayat 41 sampai 44. Kita baca secara responsorial. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang
yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 694 ayat 2 dan 5. Yesus aku milikmu. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 248 ayat 1, 4, dan 5. Selama hidup di dunia. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang beribadah di gereja maupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada
pada minggu ke-6 setelah Trinitatis. Pada minggu ini tertulis di dalam Ulangan pasal 16, dimulai dari ayat 13 dan diakhiri di ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tanpa hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Penyembahan dan persembahan kepada Tuhan, inilah yang menjadi tema pada minggu ini, Amang dan Dina. Berarti kita bicara soal penyembahan dan persembahan, 2 kata yang memiliki tujuan yang sama, yaitu disampaikan kepada Tuhan. Tapi untuk mengetahui pesan dari firman Tuhan ini, Amang, kita harus mengetahui juga apa penyembahan dan apa persembahan itu. Penyembahan adalah sikap tindakan yang dipenuhi oleh pemujaan. Ada rasa tunduk, ada sikap hormat kepada Tuhan. Penyembahan merupakan respon atas kasih Tuhan kepada umatnya. Penyembahan itu sendiri lahir karena pengenalannya akan Allah. Jadi kalau pengenalan kita akan Allah tersebut lahir dari inisiatif Allah itu sendiri, yang terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada manusia lewat karya penebusannya bagi umat manusia. Jadi Amangina, di dalam pengenalan akan Allah itu akan menggerakkan Amang dan Inang, menggerakkan umat Tuhan untuk menyembah Tuhan di dalam rasa tunduk dan di dalam rasa hormat kepada Tuhan. Lalu apa itu persembahan? Persembahan merupakan pemberian kepada Allah sebagai respon atas perbuatan
Lalu yang ketiga, hari raya 7 minggu. Jadi apakah aja ini? Tentu mengingat kita juga harus perlu tahu perayaan-perayaan yang dirayakan oleh orang Yahudi pada masa itu. Nah, lalu bagaimana bentuk perayaannya? Nanti kita bisa lihat di dalam kitab Imamat. Jadi dalam kitab Imamat pasal 23 itu jelas sekali bicara tentang hari-hari raya umat Yahudi. Yang pertama tadi, hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun ini salah satu dari 3 perayaan tahunan yang dirayakan di Yerusalem. Jadi selama 7 hari lamanya. Jadi dalam 7 hari lamanya umat bersyukur kepada Allah karena panen di musim gugur. Dan mereka yang merayakan itu tinggal di pondok-pondok yang terbuat dari ranting-ranting pohon. Jadi Pondok Daun ini memperingati atau memperingatkan akan tempat tinggal para nenek moyang pada saat itu ketika mereka mengembara di padang gurun saat Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ketika nenek moyang orang Yahudi mengembara di padang gurun, disitulah didirikan pondok-pondok tempat nenek moyang tersebut ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi makanya ada hari raya Pondok Daun katanya. Lalu yang kedua, hari raya roti tidak beragi. Jadi ini perayaan juga yang berlangsung selama 7 hari juga. Jadi perayaan roti tidak beragi ini berhubungan dengan Paskah, Manginang. Jadi kalau perayaan Paskah dirayakan sebagai peringatan akan karya Allah yang menyelamatkan umat dari tulah pada saat itu dan melepaskan dari perbudakan di Mesir. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, hari raya roti tidak beragi ini berhubungan dengan perayaan Paskah. Jadi kalau dalam perayaan Paskah itulah mereka tidak makan roti yang tidak beragi. Di dalam perayaan Paskah itulah. Tetapi setelah perayaan Paskah baru dilaksanakan hari raya roti tidak beragi. Jadi berkaitan dia. Jadi rotinya ini yang menginang dia bentuknya pipih dan dipanggang. Nah, kenapa tidak memakai ragi? Karena kita tahu menginang kalau roti dengan memakai ragi ditunggu dulu harus mengembang, kan seperti itu. Karena memang ragi kan fungsinya untuk mengembangkan adonan. Nah, gak cukup waktu kalau mau menunggu lagi roti ini mengembang. Karena apa? Karena pada saat itu bangsa Israel, umat Tuhan harus terburu-buru, harus meninggalkan Mesir. Mereka harus keluar dari Mesir. Jadi gak sempat lagi menunggu. Itu kenapa roti tidak beragi dikatakan. Karena memang tidak pakai ragi. Nanti terlalu lama menunggunya mengembang. Gak ada lagi waktu. Sementara mereka harus terburu-buru keluar dari Mesir. Itulah kenapa dikatakan hari raya roti tidak beragi. Lalu yang ketiga, ada dikatakan perayaan hari raya 7 minggu. Nah, ini sebutan untuk pesta panen namanya. Jadi kalau dalam perjanjian baru dia disebut Pentakosta. Jadi hari raya 7 minggu ini adalah sebutan untuk pesta panen. Disinilah umat bersyukur kepada Allah dengan membawa persembahan mereka dalam bentuk gandum. Jadi yang menginang perayaan-perayaan yang disebutkan di dalam firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 16 ini adalah perayaan-perayaan yang dilaksanakan untuk mensyukuri kebaikan Tuhan atas bangsa Israel, di mana Tuhan telah menuntun perjalanan mereka ketika bangsa Israel baik ketika di dalam Mesir maupun menuntun bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Jadi perayaan-perayaan ini untuk mengingat bagaimana tuntunan
mereka diingatkan bagaimana penyembahan dan persembahan yang memang harus layak untuk diberikan kepada Tuhan. Karena begitu baiknya Tuhan Allah menuntun kehidupan umatnya, bahkan di saat-saat penderitaan umatnya, Tuhan tetap ada hadir menolong mereka. Jadi yang mengingat perayaan-perayaan ini adalah bentuk ucapan syukur, ungkapan syukur umat Allah di dalam kehidupan mereka yang boleh ditolong oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan kepada kita Magdalena melalui firman Tuhan ini? Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita melihat sebagaimana penyembahan dan persembahan kita di hadapan Tuhan. Sudah bagaimana bentuk penyembahan dan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan Amina, setiap perayaan-perayaan dilaksanakan, ini unik sekali Amina ya. Setiap perayaan-perayaan umat Kristen itu terjadi karena penderitaan, kan gitu dia Amina. Seperti perayaan Paskah terjadi karena kita mengenang penderitaan Yesus yang telah menyelamatkan umat Tuhan dari maut. Jadi perayaan-perayaan ini lahir karena adanya penderitaan. Dan penderitaan yang dilewati ini mengingatkan, membuat umat Tuhan merayakan. Wah, dia sudah lewat, sudah melewati masa penderitaan. Penderitaan yang dialami umat Tuhan pada saat itu juga dialami umat Tuhan Aminah hingga pada saat ini. Penderitaan yang dialami umat Tuhan masa ini, mari lewat firman Tuhan ini diingatkan kepada kita, lewatilah itu bersama dengan Tuhan. Pasti ada sukacita, karena semua karena kasih Tuhan kepada umatnya. Jadi Aminah, lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita saat ini, kita diingatkan melalui penyembahan dan persembahan kita kepada Tuhan. Setialah kita dalam bimbingan Tuhan. Saat melewati penderitaan itu Amandina, kelak kita akan mengingatnya sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah melindungi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, penyertaan Tuhan itu harus kita respon dengan penyembahan dan persembahan kita Amandina. Saya tidak tahu apakah kita tetap setia di dalam penyembahan dan persembahan kita selama COVID-19 ini. Saya tidak tahu Mina, saya tidak bisa memantau kita pribadi lepas pribadi. Karena penyembahan dan persembahan ini adalah urusan kita dengan Tuhan, kan gitu. Saya tidak tahu apakah kita tetap setia di dalam penyembahan dan persembahan kita selama masa COVID ini. Atau apakah kita seperti alasan-alasan beberapa orang yang mengatakan, ini saya dengar sendiri ya Mamina. Mudah-mudahan di Bekasi Kota tidak ada ungkapan demikian. Boro-boro mau kasih persembahan, makan di situasi seperti ini aja itu udah syukur. Akhirnya Mamina tidak jarang Parhalado tersakiti dengan pengakuan itu. Jemaat juga seolah-olah merasa gak diperhatikan. Ya jauhlah sikap demikian yang menginangnya dalam kehidupan kita umat Tuhan. Apalagi mengingat tema kita ini ya di situasi seperti ini, penyembahan dan persembahan. Boro-boro saya masih bisa mau menyembah Tuhan lah di situasi COVID ini, nah mau ngasih persembahan lagi, aduh untuk makan saja sudah puji syukur katanya. Masih bisa dibilang puji syukur kan gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan juga ingatkan kok, memberi itu harus dengan sukaria. Kalau kita perhatikan tadi nas firman Tuhan ini, masing-masing di ayat yang ke-17, masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan berilah itu Amangina bukan karena
kesucian kita di hadapannya. Itu terbukti melalui epistel kita pada saat ini. Kita buka tadi bagaimana pemberian janda yang miskin loh, Menina. Tadi kalau kita perhatikan itu di Markus pasal 12 ayat 44. Dikatakan dalam firman Tuhan di sana, semua orang memberi di dalam kelimpahannya. Tetapi perhatikan janda ini justru memberi di dalam kekurangannya. Justru dikatakan diberi seluruh nafkahnya. Berarti apa yang ada padanya, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sikap yang demikian yang dikatakan Yesus di dalam Markus 12 epistel kita ini, justru janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memberikan pada saat itu. Mengingat kisah dari epistel kita pada saat ini yang boleh mengingatkan kita. Maka tadi disampaikan, saya pribadi atau Parhalado, kita tidak tahu bagaimana selama ini penyembahan kita dan persembahan kita kepada Tuhan selama masa COVID ini. Hitung sudah lebih 4 bulan kan seperti itu. Bagaimana bentuk penyembahan kita selama ini? Itu adalah urusan kita dengan Tuhan yang memperhatikan. Tetapi lewat firman Tuhan ini jelas sekali disampaikan bagaimana umat Tuhan bangsa Israel saat itu memberikan atau menyatakan perayaan-perayaan itu adalah karena sukacita mereka yang telah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Di dalam perbudakan mereka merasa luar biasa sekali tuntunan Tuhan. Amangina, bagaimana tuntunan Tuhan dalam hidup kita beberapa bulan ini? Bagaimana bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita hingga saat ini? Menangis kita benar, menderita kita pasti, banyak hal yang dirusak kan gitu. Segala program-program, segala apapun keuangan ekonomi pasti rusak karena virus ini. Tapi firman Tuhan menolong dan menguatkan kita, mengingat. Memang penyembahan dengan tunduk dan hormat kepada Tuhan itu sangat penting sekali untuk bisa hadir dalam kehidupan umatnya. Berikan penyembahan muamang dan inam, berikan persembahan muamang dan inam dengan sukacita, bukan dengan paksaan, dengan kerelaan hati. Kalau ada contohnya tadi seperti dalam epistel ini, mungkin itu bisa menjadi bandingannya, mengingat bagaimana seorang janda yang miskin memberi bukan karena kelimpahannya, tetapi di dalam kekurangannya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bersukarialah kita, mengingat. Bersukacitalah kita di dalam penderitaan kita. Justru dengan menderita itu kita akan mengingat, wah luar biasa sekali Tuhan ini, cukup kok. Semua diberikannya untukku, aku masih bisa menikmatinya. Itu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Maka diberkati Tuhan kita, mengingat. Lewat firman Tuhan juga dikatakan, diberkatilah usaha kita, diberkatilah setiap yang kita lakukan, sehingga dengan berkat dari Tuhan itu kita tetap dapat memberi kembali kepada Tuhan dengan sukacita tanpa dengan paksaan. Amin. Firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah.
biarlah kami Tuhan Yesus boleh tetap menyembah Tuhan, boleh tetap memberikan persembahan kepada Tuhan, sekalipun di situasi sulit yang kami alami saat ini. Tuhan menginginkan bentuk penyembahan dan persembahan kami, bukan dengan paksaan, tetapi memberi dengan sukacita, dengan sukaria. Maka Tuhan akan kembali memberkati anak-anak-Mu Tuhan lewat usaha dan pekerjaan masing-masing. Bapa yang baik, biarlah ya Tuhan, kami boleh dikuatkan dengan firman yang kami dengar saat ini, supaya dengan tunduk, dengan hormat, kami tetap menyembah Engkau Tuhan di dalam kekurangan kami. Seperti seorang janda miskin, ketika dia menyembah Tuhan dan membawa persembahannya, bukan karena dia di dalam kelimpahan Tuhan, tetapi justru karena kekurangan, dan dia mempercayakan dengan imannya bahwa hidupnya penuh di dalam perlindungan Tuhan. Maka Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan ini boleh terus kami ingat, boleh terus menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Setiap anak-anak Tuhan di dalam hormat, dalam kesetiaan kepada Tuhan dengan penyembahan dan persembahannya, maka Tuhan pasti akan melihat. Tuhan melihat kedalaman hati kami, maka Tuhan pasti akan memberkati setiap anak-anak. Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan, di dalam ekonomi, di dalam keuangan. Bapa, Engkaulah mencukupkan kebutuhan kami anak-anak Tuhan. Jangan ada ya Tuhan dari kami kekurangan, tapi biarlah berkecukupan oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan kiranya yang memberikan penghiburan. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan dan menyambut doa syafaat, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 476 bait 2 dan 3, Aku Bukanlah Milikku. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup kami. Tuhanlah yang mempunyai napas kami. Tuhanlah yang berhak untuk segala kekuatan kami, segala aktivitas kami. Maka kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena begitu besar kebaikan-Mu kepada
Sungguh Tuhan, kami mengaku bahwa Tuhan begitu baik terhadap milik Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai kami seluruh jemaat-Mu, jemaat HKI Bekasi Kota. Sekalipun Tuhan, kami tidak bisa bersama-sama bersekutu di dalam gereja karena masih dibatasi oleh jumlah. Untuk itu Tuhan, terima kasih karena kami telah memulai ibadah kami di dalam gereja. Namun masih belum semua Tuhan, belum secara sepenuhnya bisa kami hadir di dalam bait-Mu, karena sesuai dengan peraturan pemerintah kami, karena situasi yang ada di dalam kehidupan kami, di dalam negara kami, maka kami menyerahkan segalanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik kami, sehingga Tuhan mengerti tentang apa yang kami lakukan. Bapak yang baik, terima kasih atas firman yang sudah kami perdengarkan, yang sudah disampaikan oleh Inang Pendeta kami. Berkati Tuhan Inang Pendeta yang telah menyampaikan, berikan kekuatan dan kesehatan dan kemampuan untuk hari-hari yang akan datang dalam pelayanannya. Semakin banyak orang Tuhan, secara khusus jemaat-Mu, menjadi setia kepada Tuhan karena pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, bahwa persembahan yang sesungguhnya adalah kesetiaan memberi dari semua hidup kami, karena Tuhan telah memberi berkat bagi kami. Maka untuk itu kami harus rela memberikan persembahan kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan persembahan itu ternyata bukanlah hanya materi, tapi seluruh hidup kami serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan kami, sebagai pelayanan kami di dalam bait-Mu. Bapak yang baik, apapun yang kami mampu memberikan secara pribadi lepas pribadi, biarlah itu Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami, dan Tuhan bisa mengerti atas kemampuan hidup kami. Bapak yang baik, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dengan keadaan apapun mereka sekarang, karena kami secara keseluruhan tidak bisa bertemu muka, tapi kami hanya bisa menyerahkan para jemaat-Mu. Apabila ada yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang senantiasa menyertai mereka. Tuhan yang menjamah tubuh mereka, Tuhan, dan yang memberikan berkat melalui para dokter dan obat yang dikonsumsinya, sehingga ketika mereka sudah mengalami kesembuhan dan senantiasa juga mereka menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan senantiasa bersukacita di dalam keadaan apapun yang terjadi di situasi kami pada saat ini. Bapak yang baik, kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah segala rencana gereja-Mu, rencana para jemaat-Mu, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam segala kehidupan kami. Bapak yang baik, kami menyadari kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Untuk itu Tuhan, kami memohon supaya Tuhan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, sehingga kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang setia melalui buah iman kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali bernyanyi dari BN nomor 400,
85 ayat 1 dan ayat yang ketiga sambil mengumpulkan persembahan. demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Shalom.
Tuhan.